Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi makalah basis data untuk keperluan tugas kuliah. Baik, di sini kita mulai dari bab 1 atau pendahuluan. Itu bab pertamanya. Tunggu ya. Nah, ini kita membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Terus untuk bab kedua, di sini saya membahas tentang pengertian exam. Apa sih itu exam? Exam adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP, dan lain-lain yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji sebuah aplikasi web exam. Exam adalah singkatan dari Cross Platform X, Apache A, MySQL M, PHP P, dan Port P. Jadi exam ya. Untuk pengertiannya ada di sini seperti yang saya sudah tuliskan. Silahkan dibaca kalau mau baca. Dan yang kedua itu adalah pengertian MySQL. MySQL itu adalah sistem manajemen basis data relasional atau biasa disebut RDBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data yang paling populer di dunia dan digunakan oleh banyak aplikasi web, termasuk Facebook, Twitter, dan YouTube. Ya, seperti itulah. Jadi, MySQL ini dirancang untuk menyediakan kinerja yang tinggi, keamanan yang kuat, dan fleksibilitas yang luas. Ya, kalau mau baca ini silakan dibaca saja. Selanjutnya, sini di bagian C-nya atau poin ketiganya saya membahas tentang kelebihan dan kekurangan exam. Kelebihan yang pertama itu ada mudah digunakan, lengkap dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi web, menyediakan banyak komponen, dan lain-lain. Serta kekurangannya exam itu tidak cocok untuk produksi, tidak cocok untuk aplikasi yang besar, dan konfigurasinya itu yang kompleks, jadi cukup susah untuk yang pemula lah. Selanjutnya sini saya membahas lagi tentang kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan yang pertama itu mudah digunakan dan cocok untuk pengembangan web yang baru mulai. Kinerjanya yang tinggi dan cocok untuk aplikasi web yang memiliki lalu lintas yang tinggi. Dan yang paling utama itu ya, gratis. Sini MySQL ini gratis teman-teman. Kekurangannya itu tidak cocok untuk aplikasi besar sama keamanannya lemah. Meskipun gratis, yaitu kekurangan tadi, keamanannya lemah, gampang sekali dibobol. Untuk yang versi gratisnya ya, kalau yang berbayar mah lumayan kuat. Dan untuk poin kelima itu cara mengatasi exam. Cara menginstal exam. Yang pertama itu tentu saja kita itu harus niat. Ya, tentu saja kita harus niat agar kita ini menginstal bisa dengan lancar. Yang kedua, unduh, jalankan. Yang tinggal kalian baca saja ini cara menginstalnya kalau mau baca. Ini juga. Dan untuk poin selanjutnya itu saya membahas tentang penggunaan exam dalam MySQL. Jadi bisa dipakai tuh exam itu di MySQL, bisa dipakai. Nah, tinggal baca saja teman-teman. Terus ada menginsert data, menampilkan data, dan lain-lain. Nah, di sini saya juga membahas tentang tipe data dalam MySQL. Ada tipe data numberic, int desimal, ada juga tipe data string, kayak karakter, varchar, dan teks. Dan ada juga tipe data tanggalan waktu, biar terus saya diketik manual, tinggal masukkan saja tanggalan waktunya. Terus di sini saya juga membahas tentang mengurutkan data dalam tabel. Sini biasanya kalau mau urutkan tabel tuh, mau lihat dulu dari data besar atau data kecil, bisa tuh menggunakan ASC untuk data yang kecil ke besar, sedangkan DEX untuk data yang besar ke yang kecil. Selanjutnya, tuh saya membahas tentang alter table, ada add, change, dan modify. Ini cukup kompleks, jadi kalau mau baca silakan baca saja, tidak mau ya monggo. Ini ada alter table untuk drop, delete, update, dan lain-lain juga. Di sini juga saya membahas tentang operator logika and or not. Ini operator yang paling sering digunakan, bahkan cukup sering. And itu digunakan jika kedua kondisinya itu benar. Kalau tidak benar, maka hasilnya itu tidak terpenuhi atau tidak ditampilkan. Sedangkan operator or itu
kalau ada dua kondisi, maka yang ditampilkan itu hanya salah satunya. Keduanya. Tapi itu dia bisa tampil, terserah mau apakah ini bisa atau tidak, maksudnya salah satunya tampil saja bisa tampil, tidak perlu dua-duanya. Sedangkan operator not ini adalah kebalikannya. Misalnya, kalau kita itu mau tampilkan umur di atas 19, maka kalau gunakan not itu malah ditampilkan umur di bawah 19, seperti itu. Sini juga ada operator between, in, dan like. Nah, jadi itu saja untuk materi yang saya bawakan tentang basis data. Ini untuk keperluan tugas kuliah. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya manusia. Salam kata dari saya, tetap semangat berjuang. Sampai jumpa.